Pagi di Seman Tujuh Turi, Apada selalu dimulai dengan keheningan yang menyesakan. Bukan senyap khusyuk ala meditasi, melainkan kebisuan yang terkontrol, rigid, dan tidak alami. Seolah semua suara telah ditarik paksa hingga ke akar napas. Rangga, guru sejarah yang baru ditugaskan di sana, merasakan dinginnya atmosfer ini jauh sebelum ia menginjakkan kaki di lantai marmer yang mengilap namun terasa usang. Sekolah ini, meskipun selalu mencetak lulusan berprestasi gemilang yang seakan diangkat langsung oleh dewa-dewa akademik, memiliki reputasi kelam yang diyakini penduduk lokal sebagai kutukan abadi, di mana arwah-arwah pelajar yang bunuh diri akibat tekanan nilai tinggi masih bersekolah setiap hari, terperangkap dalam jadwal yang tidak pernah berakhir. Rangga awalnya menertawakan tahayul itu, tetapi ketika ia menyaksikan barisan siswa kelas 10 yang berjalan menuju upacara bendera dengan mata kosong, langkah kaki mereka seragam sempurna, hingga iramanya memecah udara seperti detak jam kuno yang rusak, dan kemudian menyadari bahwa bayangan mereka di lapangan sama sekali tidak sinkron dengan posisi matahari yang sudah meninggi. Rasa dingin mulai merayap dari tulang belakangnya, menjanjikan teror yang bukan tentang penampakan, melainkan tentang kengerian institusional yang tak terhindarkan dan sempurna. Kejanggalan semakin menjadi-jadi di hari-hari berikutnya, terutama di lorong timur yang dikenal sebagai sayap senyap, area yang secara resmi digunakan untuk arsip dan laboratorium bahasa, namun selalu terkunci rapat dengan gembok tembaga yang berkarat, meskipun semua inventarisnya seharusnya masih terpakai. Rangga sempat mengamati bahwa setiap jam 11:30, tepat saat bel istirahat berbunyi nyaring, di seantero kompleks sekolah terdengar samar-samar suara penghapus papan tulis dari balik pintu sayap senyap itu, diikuti oleh bisikan-bisikan seperti lantunan hafalan rumus fisika dalam intonasi yang terlalu monoton dan tidak manusiawi. Suatu sore, karena didorong oleh rasa penasaran yang bercampur ngeri, Rangga berhasil mendapatkan kunci duplikat dari kepala sekolah yang tampak lesu dan enggan, dan saat ia membuka pintu, ia disambut oleh aroma debu dan formaldehida yang menusuk. Namun yang paling mengerikan adalah puluhan bangku kayu yang tersusun rapi di dalam sebuah ruang kelas besar, di mana di atas setiap bangku terdapat buku cetak terbuka yang halamannya sudah menguning, dan pena-pena yang menempel di sana masih meninggalkan sisa tinta basah, seolah-olah murid-muridnya baru saja meninggalkan tempat itu untuk jeda yang akan segera berakhir. Rangga tidak bisa lagi menoleransi realitas ganda sekolah ini setelah ia memasuki ruang guru dan mendapati daftar absen hari itu yang memuat nama-nama siswa yang seharusnya sudah lulus dekade lalu. Bahkan nama-nama yang diketahui meninggal dalam tragedi kebakaran asrama 30 tahun silam. Ia mencoba mencari bantuan atau setidaknya pengakuan dari rekan-rekan guru lainnya. Tetapi respons yang ia terima hanya berupa tatapan datar, senyum kaku, dan penekanan berulang-ulang pada pentingnya kepatuhan prosedur dan keheningan akademik demi menjaga nama baik Turi. Apada klimaks dari kegelisahannya terjadi saat ia melewati lapangan basket pada malam hari. Ia melihat bayangan kabur belasan siswa sedang melakukan latihan baris berbaris di bawah penerangan lampu sorot tunggal yang berkedip-kedip. Gerakan mereka sangat tepat,
tetapi mereka tidak bergerak maju atau mundur, hanya berputar di tempat yang sama, membentuk spiral tak berujung. Dan ketika salah satu sosok itu menoleh, Rangga melihat bahwa mata hantu tersebut bukan hitam atau putih, melainkan kosong, seperti lembaran nilai ujian yang sengaja dibiarkan tanpa angka, melambangkan kehampaan yang lahir dari pengejaran kesempurnaan yang tak tergapai, penemuan inti dari kengerian. Turiyapada terletak di balik lemari besi ruang kepala sekolah. Sebuah map usang berisi korespondensi internal yang mengungkap sejarah kelam di balik kesuksesan akademis sekolah tersebut, yakni ritual penghormatan nilai mutlak yang dilakukan pada tahun 1978, di mana 10 siswa terbaik yang dituduh oleh sistem telah mengurangi standar kesempurnaan karena gagal mendapatkan nilai 100 penuh, dipaksa mengulang tahun ajaran di sayap senyap secara isolasi hingga mereka pantas. Kembali sebuah tekanan psikologis yang berujung pada kematian mereka secara tragis saat jam pelajaran sejarah. Rahasia ini bukan sekadar cerita hantu, melainkan pengakuan bahwa institusi itu sendiri yang telah menciptakan hantunya, memenjarakan jiwa-jiwa muda dalam siklus pengulangan abadi demi mempertahankan ilusi keunggulan yang tidak wajar. Rangga menyadari bahwa Turiyapada tidak angker karena dihuni hantu, melainkan hantu-hantu itulah yang terus membuat sekolah ini aktif dan berfungsi, memaksa staf dan siswa yang hidup untuk mempertahankan rutinitas dan kebisuan yang telah ditentukan oleh jiwa-jiwa yang tidak tenang tersebut, menjadikan setiap kelas, setiap bel, setiap tatapan kosong sebagai monumen atas kegagalan sistemik yang menuntut lebih dari yang bisa diberikan oleh kemanusiaan. Dalam upaya putus asa untuk mengakhiri tirani keheningan yang mencekik ini, Rangga merencanakan tindakan yang sangat berisiko. Ia harus mengganggu sumber energi spiritual sekolah, yaitu lonceng perunggu kuno di menara jam yang selalu berdentang tepat pada pergantian jam pelajaran. Meskipun tidak ada tangan yang memukulnya, seolah lonceng itu ditenagai oleh irama kepatuhan yang abadi. Tengah malam, dengan jantung berdebar kencang, memecah keheningan yang terasa seperti kaca tipis yang siap pecah. Rangga memanjat menara berdebu itu, membawa palu godam kecil. Saat ia mengangkat palu untuk menghancurkan lonceng itu, bayangan 10 murid Turiya pada yang pucat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Wajah mereka tidak menunjukkan amarah, melainkan kepanikan yang luar biasa. Seolah-olah ancaman terhadap jadwal dan rutinitas lebih mengerikan daripada neraka itu sendiri. Mereka tidak menyerang dengan teriakan horor, melainkan dengan bisikan mendesak, serempak dan berirama. Jangan ganggu ketertiban. Kelas masih harus dilanjutkan. Suara mereka menciptakan resonansi dingin yang tidak hanya menggetarkan telinga Rangga, tetapi juga merobek keyakinannya akan realitas, membuatnya merasakan beban kegagalan yang pernah menimpa para pendahulu spiritual mereka. Rangga berhasil selamat dari malam itu, namun ia tidak pernah lagi benar-benar bebas. Ia mengajukan pengunduran diri segera setelah fajar menyingsing, meninggalkan Seman 7 Turiya pada yang masih aktif dan berfungsi dengan sempurna. Tetapi ia membawa serta pelajaran pahit yang lebih mengerikan daripada penampakan hantu manapun, bahwa
rigiditas dan kepatuhan buta pada standar yang tidak manusiawi dapat menciptakan penjara yang jauh lebih kokoh dan abadi daripada jeruji besi, di mana jiwa-jiwa dipaksa untuk mengulang kegagalan mereka selamanya hanya demi menjaga citra kesempurnaan yang palsu. Nilai filosofis yang tertanam kuat di sekolah berhantu itu adalah peringatan bahwa obsesi terhadap prestasi dan ketertiban dapat mengorbankan esensi kemanusiaan itu sendiri, mengubah individu menjadi sekadar bagian dari mesin yang dingin dan tak berperasaan. Saat Rangga berjalan menjauh, dari kejauhan ia mendengar dentangan lonceng perunggu yang selalu tepat waktu itu, memanggil generasi siswa baru, baik yang hidup maupun yang mati, untuk kembali melanjutkan pelajaran yang tidak pernah usai, menandakan bahwa siklus kengerian Turiapada akan terus berlanjut, abadi dan sempurna dalam keheningan yang mematikan.